جزاكم الله أحسن الجزاء. بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حيكم جميعا بتحية الإسلام بالتحية المباركة بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. صلى وسلم على حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur atas izin Allah, atas ridha Allah Subhanahu wa taala saya bisa bersilaturahmi di Masjid Al-A'raf ya, yang insyaallah saya cintai dan saya silaturahmi juga insyaallah ke bapak-bapak ya yang hari ini, ibu-ibu yang hadir di waktu subuh yang penuh barokah ini. Kita sudah memasuki tanggal 18 ya, 18 Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berjuang ya, mati-matian dalam beribadah kepada Allah walaupun nggak mati benar. Tapi alhamdulillah walaupun fisik kita lelah, tapi sesungguhnya Ramadan itu malah membuat menaikkan tensi keimanan kita. Jadi roh kita tidak lelah kalau di Ramadan itu sebenarnya, malah bertambah dan bertambah. Itulah yang dialami Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu, sehingga 10 terakhir itu adalah hari-hari yang dimana Rasulullah dan para sahabat itu bertambah keyakinannya kepada Allah, bertambah nikmatnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harus kita syukuri. Kalau insya Allah takdirkan kita 10 hari terakhir, dan insya Allah hari Selasa ya, tanggal 21 kita memulai itikaf. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita umur, tambah usia, tambah imannya, tambah ilmunya, dan tambah amal solehnya. Ada alasan kenapa saya materi hari ini berbincang tentang bagaimana meraih ampunan Allah. Kalau kita lihat, sebenarnya ujungnya ketika Nabi bicara tentang Ramadan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ujungnya. Jadi satu tujuan yang harus kita perjuangkan di bulan suci Ramadan adalah ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Dan itu adalah sesuatu yang nilainya itu sangat mahal, melebihi mahalnya kalau kita mengeluarkan biaya untuk pokoknya untuk pulang kampung ya. Betul nggak Pak? Kalau Bapak Ibu pulang kampung, saya yakin minimal yang keluar itu biaya antara 2 juta sampai 1 juta, itu minimal. Tapi kalau kita bicara ampunan Allah, itu sangat mahal sekali. Saking mahalnya itu
kita dibutuhkan untuk mencari bagaimana amal-amal, waktu-waktu, tempat-tempat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di bulan Ramadan. Dan inilah nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Kita berada di Ramadan, setiap amal, setiap tempat, setiap waktu ternyata ada ampunan di dalamnya. Oleh karena itu, Allah mengatakan ketika bicara tentang ampunan, maka sesungguhnya ampunan itu adalah kalimat yang Allah ulangi terus di ayat-ayat Quran. Sekitar 234, Bapak Ibu. 234. Kalimat-kalimat itu diulang-ulang dan diulang-ulang. Kenapa? Allah ingin tegaskan bahwa sesungguhnya kita itu apa? Termasuk orang-orang yang punya peluang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Walaupun betapa besarnya dosa kita, betapa banyaknya dosa kita 11 bulan yang lalu, atau mungkin umur-umur kita itu penuh dengan banyak dosa, tapi Allah hadirkan ampunan karena Dia punya sifat Al-Ghafar. Jadi ini yang pertama, sifat yang harus kita pahami, bahwa Allah memberikan ampunan. Kedua, masalah hidup kita sebenarnya adalah karena kita punya dosa. Ya. Betul nggak Pak? Masalah kita itu adalah karena kita punya dosa. Dan alhamdulillah kalau kita umat Rasulullah SAW ketika berdosa itu tidak ditampakkan oleh Allah. Tidak apa? Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditunda, ya takhir, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya orang-orang Bani Israel. Mereka kalau berdosa, ditandain Pak di rumahnya tuh. Ada tanda orang yang berdosa. Tapi subhanallah, kita itu termasuk umat Rasulullah SAW yang ternyata kita berdosa, ngakuin dosa Pak, itu apa? Allah ampuni kita, walaupun dosanya itu banyak. Cuma kalimat istighfar, cuma kalimat sidul istighfar, cuma kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan sebagainya. Ini penyumbang besar musibah dalam hidup kita itu apa? Dosa. Penyumbang besar musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, musibah kecil, musibah besar yang dialami di zaman sekarang dalam kehidupan kita, di hadapan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan kita, itu ternyata apa? Dosa, 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 dan dosa. Ya. Karena memang Allah tidak ingin kita berdosa. Kalau kita masuk surga, itu nggak boleh ada dosa. Saya nanya, Pak, Bapak meninggal hari ini, kira-kira Bapak bisa masuk surga nggak? Kalau pakai ilmu Allah, kita akan bisa memastikan bahasanya. Bapak kalau datang ke sini, ke Masjid Al-A'raf ini, kata Nabi, man kharaja talabul ilmi fakana fi sabil hatta yarji. Fakana bismillah. Kalau Bapak keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, kemudian apa? Sampai dia pulang, ya, sebenarnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, Bapak kalau meninggal, orang yang di jalan Allah sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, maka semuanya apa? Dihapuskan segala dosa-dosa dia. Namun tidak ada satupun di antara kita mau meninggal hari ini. Ada nggak Pak? Ngacung? Ngacung Pak? Ayo Bapak, punten ya Pak Yusuf. Ya.
Ada enggak kita di antara kita yang mau meninggal hari ini? Padahal sudah ada jaminan bahwa kita akan apa? Dihapuskan dosa-dosanya. Nggak ada yang mau. Betul Pak? Aduh, saya nggak bisa lebaran saya nggak bisa dapat THR saya. Ya, saya nggak dapat gaji ke berapa? 13 gitu yang PNS ya. Waduh, saya masih banyak utang. Wah, itu hal-hal yang itu mungkin jadi ini. Tapi kalau kita lihat Quran dan hadis, sesungguhnya apa? Allah hargai kita, subhanallah, perjuangan kita, duduk manis kita, kan macam-macam duduk manisnya, ada yang nyadar. Itu duduk manis, Pak. Kalau ngopi nggak boleh, haram. Ramadan, kalau sudah Ramadan mangga silakan puas-puasin. Ya. Tapi kalau kita ini, masya Allah, duduknya kita, subhanallah, ini gugur semua dosa-dosanya, masya Allah. Cuma terkadang hal-hal yang sifatnya keyakinan, tidak sesuatu itu dianggap sesuatu yang apa? Penting. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ketika bicara tentang Ramadan awali dengan apa? Keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jelas sekali itu. Karena kekuatan kita. Kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jujur, kalau kita bicara puasa, ya selama 11 bulan sebelumnya, mungkin kita terasa berat puasa. Mungkin Senin Kamis saja berat, Pak. Betul nggak? Tapi bulan Ramadan, wah nggak ada yang ketinggalan kecuali ibu-ibu. Betul. Ibu-ibu itu kan kalau haid kan nggak bisa puasa. Tapi semangatnya untuk membereskan ayam ma'dudat selama 29 hari, 30 hari, itu apa? Luar biasa semangat. Coba 11 bulan yang lain, coba kita susah tahajud, tapi apa? Nggak ada yang ketinggalan biasanya. Untuk Ramadan tahajud setiap malam, betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian coba kita lihat lagi, setiap kita mungkin 11 bulan lamanya kita itu apa? Susah untuk menghafalkan Quran, tapi subhanallah Al-A'raf ini zamannya semua khatam Quran, alhamdulillah, amin. 30 juz. Alhamdulillah. Itu nikmat. Kalau macam nikmat, maka Allah mengatakan ketika bicara tentang Ramadan, sallallahu alaihi wasallam di Quran, langsung Allah mengakhiri wala'allakum tashkurun. Jadi kalau Allah sudah ngasih bicara tentang tashkurun atau suruh kita bersyukur, berarti kita dikasih apa? Nikmat. Di Ramadan itu nikmat. Walaupun kita terasa berat, walaupun kita capek, walaupun kita lelah, tapi yang ingin Allah itu memang begitu. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Jadi Allah ingin sekali kita itu apa? Kadihun. Kadihun kita nilainya bisa cuma hanya apa? 10 di akhir taharrunya kita, berjuangnya kita mencari 10 hari terakhir itu malam Lailatul Qadar. Taharunya kita ternyata apa? Dihargai itu dengan ibadah kita seumur hidup. Bapak Ibu, coba bayangkan Pak, baru brojol merantih keluar dari perut ibu kita, langsung kita apa? Sholat Pak. Ibadah apa yang luar biasa dari dalam 10 hari terakhir? Subhanallah. Kita baru keluar dari perut rahim ibu kita, kita langsung kita sholat tarawih Pak. Seperti itulah gambaran bagaimana orang-orang yang mendirikan di malam Lailatul Qadar itu subhanallah. Makanya kita itu harus bersyukur. Bersyukur sekali atas nikmatnya. Kalau bisa pas 10 hari terakhir kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya dikasih kenikmatan bisa itikaf, bisa tarawih, bisa sholawat, bisa baca Quran, bisa melakukan kebaikan yang lain. Ada beberapa tempat dalam Quran hadis yang insya Allah membuat ibu-ibu akan yakin bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, dan itu tidak disadari oleh kita. Pertama, surah Al-Baqarah di ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr
wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Ternyata kata Allah, ketika orang itu sebenarnya dia mengalami situasi hidupnya kesulitan, coba perhatikan, Allah mengatakan begini, tapi di balik itu ya'idukumul maghfirah, Allah janjikan kita itu apa? Ampunan. Jadi jangan bersedih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah ya, kalau suami aku jadi ustaz, ya banyak apa amplopnya, tapi nggak tahu ada isinya apa enggak. Tapi yang pasti sering begitu ya. Memang kalau melihat itu ya, suaminya PNS ada gaji ke-17 ya. Aduh, kalau melihat itu coba tukang bala-bala ya, setiap apa Ramadan ya penghasilannya 10 juta. Ya ini yang kita kan sering lihat segitu. Tapi kalau kita lihat orang tidak pernah bersyukur ketika dia bisa beribadah sholat tarawih. Ya di sini berapa rakaatnya? Ya, 23. Wah, Masya Allah, luar biasa. 23. Berarti setiap hari itu 1 juz ya. Wah, itu ampunan Allah luar biasa kepada kita nih ya. Pada kita insya Allah ini 23 ya. Berarti ikutin Umar bin Khattab ya, 23. Masya Allah. Dan ikutin Rasul 11. Tapi nggak sempurna ikutin Rasulnya. Rasulullah 1 rakaatnya 5 juz. Kalau ini pas apa? Beda surah aja nggak pernah dengar surah batuk-batuk. Ya gimana kita mau dapat maghfirah ya Pak ya? Jadi maghfirah itu harus redho Pak. Redho. Harus menikmati, harus senang. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan, syahrul Ramadan, unzila Quran. Berarti apa? Ramadan itu bulan Quran sebenarnya. Jadi kenalin Quran. Yang biasanya kalau imamnya, ya kalau di sini makanya surah Al-Baqarah banyak ya. Ya alhamdulillah ya. Yang baca panjang-panjang kalau di sini. Kenapa? Karena safnya panjang. Ya, berarti ini panjang-panjang rata-rata. Kalau kita kenalin Quran, Pak, Masya Allah, Nabi itu setiap Ramadan, para sahabat dan semua itu mengenalin Quran. Karena dia bulan Quran. Sepertinya Nabi begitu juga apa? Nabi ketika Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi mengenalkan Al-Quran, diulangi Quran itu. Maka kita harus paham bahwa semuanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi nikmati aja. Ya, tinggal lihat aja imam, ngelihat dulu. Oh, paling ujung aki-aki, tengah aki-aki, ujung sebelah anak aki-aki, sab pertama aki-aki semua. Waduh. Sab berikutnya ibu-ibu, ini. Wah, ternyata di sini banyak aki-aki sama ini. Berarti kita nggak usah panjang pendek. Kenapa? Karena aki-aki ini kan usianya kan pendek. Betul nggak? Aki-aki ini itu kan usianya tinggal berapa tahun lagi, betul? Lah kalau misalnya dia tinggal usia ini 70, mau berapa tahun lagi tinggal di dunia? Kata Nabi kan usia umatku 60 sampai 70. Mau nambah berapa lagi, Pak? Ini rata-rata di sini saya lihat wajah-wajahnya udah tua gitu. Apa tandanya? Rambutnya putih rambutnya. Ya. Jadi makanya kita harus paham bulan Quran. Jadi kita tuh harus menikmati bulan Quran itu. Harus redho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Redho. Kalau kita redho, maka Allah pun redho kepada kita. Itu. Jadi ini harus kita pahami. Ternyata kefakiran itu, kesulitan dunia itu, dan ada maghfirah dalamnya. Mohon maaf, ada apa? Maghfirahnya. Bapak bekerja keras saja di bulan Ramadan, keluar keringat, itu apa? Gugur dosa-dosa Bapak, insya Allah. Asal nyari harta yang halal, jangan sampai gitu. Ustaz, gimana kalau mencuri sampai keringetan? Wah, saya korupsi sampai keringetan. Ya nggak dapat itu maghfirah Allah. Ya Allah tuh apa bekerja jangan sampai apa keringetan, sampai ngantuk-ngantuk mungkin Bapak. Masya Allah.
maka disebut fisabilillah, termasuk orang di jalan Allah. Ini biar tahu aja. Kedua, kata Allah, salah satu magfirah Allah itu adalah wasari'u magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'inda al-muttaqin. Al-Imran ayat 133. Jelas sekali. Allah ngasih ampunan kepada orang-orang apa? Wasari'u. Ingat, itu menggunakan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil itu boleh, silakan Bapak baca itu 4, boleh 5. Kenapa? Karena setiap orang berbeda-beda dalam menanggapi itu, namanya apa? Panggilan Allah. Kualitas kita beda-beda, betul nggak Pak? Ada yang sehat, ada yang lagi sibuk, ada yang lagi apa? Sakit, ada yang sudah tua, yang ada yang muda. Jadi saya kalau ada yang muda, saat pertama saya nggak apa, biasa aja saya Pak. Kenapa? Muda, wah semangat, datang dulu ke masjid. Kalau saya sering melihat tuh masjid itu yang pertama datang tuh anak muda biasanya. Tapi anak muda yang cacat malah. Mohon maaf, saya pernah datang ke masjid beberapa kali. Yang pertama muazin, yang pertama itu datang ke masjid itu apa? Ternyata dia apa? Cacat dia secara mental. Subhanallah. Gak gitu takjub. Kenapa? Karena memang dia itu apa? Sehat, sehat secara apa? Fisik, tapi batinnya itu tapi ya. Ini bagian dari sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Kalau yang sudah tua atau yang sedang sakit, dia datang ke masjid, Masya Allah. Atau orang yang sibuk, dia datang ke masjid, itu pahalanya 2 kali lipat Pak. Kenapa? Karena ada banyak ujian. Kalau ujian itu tergantung apa? Pahala itu tergantung apa? Al-ajru tergantung apa? Al-masyaqqah. Kata Nabi, al-ajru al-masyaqqah. Jadi pahala itu tergantung apa? Kesulitan. Kayak ini, kita hari ini nih Pak, ini saya yakin ada pedagang di sini atau pebisnis yang jadi ya mikir, ngaji enggak? Ngaji, buka lapak, ngaji, pasar kaget, wah, hitung-hitungannya banyak gitu. Wah, detik wah itu jantung itu, waduh, itu sudah berseteru di dalam hati kita tuh, wah, gimana. Ya. Tapi karena Bapak itu punya keyakinan, wah saya ngaji dulu biar berkah. Itu di zaman Rasulullah SAW gini Pak. Di dalam Rasulullah SAW, Rasulullah itu sering ke suk apa tuh namanya pasar Madinah. Pasar Madinah itu jauh dari apa Masjid Nabawi. Datang. Biasanya Nabi itu suka ngecek dan sering bertanya tentang pemahaman mereka terhadap perdagangan Islam, termasuk Umar. Jadi, Umar itu termasuk yang tegas sekali. Kamu jualan di sini tahu nggak cara berbisnis dengan Islam? Wah, nggak tahu. Ya, Khalifah, udah kamu belajar ke Masjid Nabawi. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena disitulah apa? Keberkahan dari apa? Bisnis. Saya udah berapa kali ada pengusaha datang gitu ya, Ustaz SMS. Saya datang, ada apa? Ini Ustaz minta tuntunannya. Kenapa? Bisnisnya sampai kalau sebulan Ramadan itu biasanya sampai miliaran omsetnya. Jadi itu pengusaha itu, pebisnis itu. Mungkin kalau itu udah terkenal lah kalau di Indonesia. Jadi tak, Ustaz, omset saya turun, gitu. Omset saya apa? Turun, tidak sesuai dengan target karena hutang saya selain membanyak tiap bulan mungkin miliaran, tapi saya itu omsetnya itu target tidak tercapai, hutang saya banyak. Terus saya bilang, emang selama ini apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika berbisnis? Ya saya ngajar target aja Ustaz. Saya bilang, oh nggak bisa. Saya bilang, kalau Bapak Ibu ingin bisnisnya yang benar itu, coba lihat surah Al-Jumu'ah. Oh, sampai saya bilang, apa Ustaz? Fa idza qudiyatis shalah fantasir fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Modalnya di situ Pak.
Apa ya Ustaz? Banyak berzikir kepada Allah. Suruh berzikir. Bapak, kalau zikir istighfar berapa kali? Ya sesempatnya aja Ustaz. Saya bilang, gimana kita akan mendapatkan berkahnya itu bisnis kita? Bagaimana kita mencapai target dunia kalau apa? Kalau kita gangguan Allah aja susah. Istighfarnya aja susah. Gimana Bapak sholatnya di mana? Di rumah. Wah, gimana masih bilang sholat di rumah? Nah, baiknya Allah Subhanahu sudah jelaskan, muru auladakum bis-shalah. Wa ahlakum, itu jelas akan perintahkan itu keluarga kamu untuk sholat. Kenapa? Kalau kita sabar wastabir 'alaiha, terus untuk apa? Mengajak anak keluarga kita untuk sholat tepat waktu, karena afdhalul ibadah as-shalatil waqtiha, maka narzuquka, kata Allah, aku akan berikan rezeki kepada kamu. Jadi konsepnya sederhana. Mohon maaf ya Pak ya, ini konsep sederhana. Kalau Bapak rajin ke masjid, sederhana, mohon maaf ya, Ibu sholat 5 waktu misalnya di rumah, misalnya karena sunnahnya begitu. Apabila misalnya Bapak sebelum azan ada di masjid, Bapak sholatnya tepat waktu, jaminannya dari Allah, jaminan dari Rasulullah, rezeki mengalir. Halo Pak, mau duitnya banyak, mau THR-nya banyak dari Allah, sederhana, penuhi dulu panggilan Allah. Sing banyak berzikir. Gitu. Saya datang lagi, ada orang Ustaz cerita, ada seorang pedagang, saya punya dagangan lapak Ustaz, itu dekat jalan, tapi nggak ada satupun yang lewat melihat itu apa dagangan saya. Pada tetangga juga nggak mau lihat, nggak mau datang Ustaz. Saya bilang, sederhana, Bu, sudahkah Ibu banyak istighfar? Ya, belum. Ada doa yang diajarkan Nabi dan sering kita lewatkan, tapi sering sedikit kita ucapkan. Apa? Kalau keluar doanya apa? Kalau keluar doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Nabi mengatakan turun malaikat. Apa ini? Wah, kata Nabi, malaikat itu tugasnya apa? Pertama, kamu akan mendapatkan apa? Hidayah, petunjuk. Kamu akan apa? Dicukupkan rezekinya. Kamu akan itu dijauhi dari setan. Kamu akan dijauhi dari apa? Bahaya. Dalam hadis lain itu begitu. Bu, udah aja, berzikir aja. Coba, saya bilang, Nabi itu kan zakarullah kasir, banyak orang yang keluar dari rumah itu banyak baca bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula quwwata illa billah. Tapi ibu coba berzikir situ saja, memohon pada Allah, ya Allah anugerahkan saya lagi banyak utang dan sebagainya. Baca zikir itu, benar Pak. Setelah itu apa yang terjadi? Sehari dia 4 juta lebih dapatnya. Berkahnya zikir, wajhullah katsira, kan betul kan? Perintah Allah zikir. Wah, benar. Banyak astagfirullah. Kalau bismillah tawakkaltu wala quwwata illa billah. Masya Allah, atas izin Allah itu apa? Setelah diruqyah dulu rumahnya Pak. Kata anaknya itu, kata dia cerita, karena saya suka meruqyah. Anaknya bilang, Ustaz, ini katanya ini di sini ada jin. Jin apa modelnya? Karena saya nggak bisa lihat jin. Katanya jinnya itu aki-aki. Mohon maaf ya yang merasa aki-aki. Jinnya aki-aki Ustaz, bajunya lusuh. Oh iya, itu namanya jin miskin, saya bilang. Makanya di sini orang miskin. Orang-orang, mohon maaf Pak, para pengusaha, mohon maaf, kenapa Cina sukses tahu nggak? Cina sukses bisnisnya tahu nggak? Tahu kenapa? Tahu nggak? Karena dia apa? Ada perjanjian jin dengan jin kaya. Perjanjian dengan jin kaya. Ada jimat. Setiap orang-orang Cina itu pasti, mohon maaf, yang tidak beriman, dia pasti apa? Dia punya jimat. Punya jimat.
Makanya sering kali kalau kita nyari sesuatu yang murah-murah kan ya, betul nggak? Ah, Cina aja, itu apa sih, singko murah kata singko. Ternyata saya lihat statusnya apa, Kris, wah mantap. Kenapa? Karena dia punya kepercayaan. Karena dengan demikian dia tuh akan ini. Ternyata apa? Itulah pengundang-undang Rasulullah apa? Jin rata-rata yang kenapa dia bisa sukses dengan jimat itu kenapa? Karena dia mengundang jin kaya. Kalau jin miskin nggak ada yang nengok. Coba kalau ada yang miskin, mohon maaf Pak ya. Orang kalau datang ke dia nggak ada disediain naon, kan gitu kan. Tapi semua orang kaya semua kan Pak ya. Orang kaya semuanya, kaya hati. Ini saya bercerita. Kita belum sampai, mudah-mudahan sampai jam 8 lah. Kenapa ya, jam berapa? Karena saya kalau ngisi itu sampai jam 7 sampai jam 8 kan. Habis subuh. Cuma pada teriak semua kalau ini. Oke, lanjut. Berikutnya, ini ampunan Allah. Jadi ada di sisi apa? Wasari'unya, Pak. Wasari'unya. Kalau kita bersegera, itu ampunan Allah turun berarti kepada kita. Ketika kita dalam ketaatan bersegera, dalam ibadah sholat itu bersegera, bukan buru-buru ya, beda ya. Antara buru-buru dengan bersegera dalam ampunan Allah, merespon dengan cepat, respon dengan cepat, dengan kita beribadah buru-buru itu berbeda. Kalau ada misalnya yang sholatnya 23 rakaat 5 menit, itu nggak bisa. Kata Nabi nggak bisa itu. Kenapa? At-ta'anni minallah wal ajalu minasyaitan. Ketenangan itu datang dari Allah. Tapi kalau terburu-buru itu dari syaitan. Kita nggak boleh. Datang ke masjid juga kudu apa? Lari itu juga nggak boleh. Harus apa? Tenang. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita terburu-buru, ngos-ngosan gitu kan Pak ya? Khusyuk nggak Pak? Allah, gitu kan. Terus dari imam bacaan Qur'annya yang kita tidak hafal, astagfirullah, gitu kan. Pikiran kita nggak karu-karuan. Gitu kalau orang yang terburu-buru dalam hal merespon itu artinya apa? Kita tidak menunda, segera untuk apa? Mendatangi ampunan Allah. Kayak ini ke masjid ini ampunan segera. Oke. Ini salah satunya. Ketiga, orang yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, saya dari Quran nggak begitu banyak karena waktu. Ya, biar Bapak paham. Yang berikutnya adalah Allah ampunkan kepada kita ya. Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu asyidda'ul kufar ruhama'u bainahum. Jadi pengikut Rasulullah itu yang bersama Rasulullah dia asyidda'ul kufar. Syiddah itu tegas ke orang kafir. Artinya bisa membedakan orang kafir sama orang muslim, ya tegas karena bersifat akidah. Tegasannya lebih kepada akidah. Ya, kalau bahasa malakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, agama saya. Beda. Jangan ikut campur kita. Artinya jangan sampai kita itu termasuk orang yang toleransi tapi kebablasan. Gitu. Hal ini terjadi di zaman sekarang, itu sering terjadi. Dianggap bahwa kita harus toleransi dengan apa agama yang lain. Loh, agama lain juga sebenarnya paham kalau kita itu apa? Muslim, paham bagaimana yang harus dilakukan mereka. Makanya mereka tidak mau, ya bahasanya ikut-ikutan lah dengan ini. Walaupun sungguhnya pada sana mereka agama yang dulu Kristen Yahudi adalah Islam pada hakikatnya. Cuma mereka buat agama sendiri. Jadi kita, dan adapun kita dengan sama rohama bainahum. Kita sama itu harus apa? Rohama. Bapak, Ibu sekalian, kalau ingin bicara rohama itu artinya apa? Kasih sayang. Dalam Islam, kasih sayang itu sederhana. Apa itu kasih sayang yang diajarkan Islam? Islam itu kalau kasih sayang itu dengan apa? Abdul salam, memulai salam. Kita itu, mohon maaf Pak, ketemu assalamualaikum.
Mau yang kamu a'rif walam ta'rif, kata Nabi. Kamu mau kenal mau nggak kenal, assalamualaikum. Begitu Pak. Itu tanda ruhama di kalangan sahabat itu begitu. Ruhama itu begitu. Mereka saling ucapkan salam. Kenapa? Karena doa. Salam itu doa Pak. Doa. Jujur Pak, kalau Bapak ada yang sering disalamkan, misalnya assalamualaikum, ada yang mengucapkan itu doa sebenarnya. Pertama coba assalamualaikum. Apa artinya? Selamat kamu. Wah, mudah kamu selamat nih. Warahmatullah, mudah kamu diberi rezeki, rahmat. Tuh bayangin. Wabarakatuh, mudah-mudahan di situ kamu bertambah, tambah maju. Betul nggak Pak? Mudahan kamu tambah soleh. Subhanallah. Sama. Bukan itu saja kata Nabi, salam itu menjauhkan kita dari setan. Oh maaf, saya ada pasien datang. Saat minta ke rumah Zat, kenapa? Anak saya kesurupan Zat. Wah gitu. Di mana? Cemenyan. Cemenyan kan udah ada banyak kemenyan ya. Cemenyan. Datang di sana. Saya udah paham begini. Akhirnya cuma ngetes dulu kemujizatan nubuah. Itu apa? Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi jadi itu anak itu. Saya masuk ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, keluar jin. Itu pas ketika posisi dia itu sedang kesurupan, langsung tiba-tiba gitu. Langsung dia sadar Pak. Ternyata setan itu sangat takut kepada kita ucapan Assalamualaikum. Kalau diniatin ada niatin doa, ada niatin supaya tadi? Hindarin setan, itu langsung sadar dia. Alhamdulillah sampai kaget. Wah Ustaz, kok jadi sadar begini gitu? Enggak, tadi saya ucapin assalamualaikum dalam rangka ngusir setan. Subhanallah. Kalau kita lihat mukjizat kenabian itu luar biasa. Sampai rumah-rumah, mohon maaf ya, rumah-rumah yang kosong, rumah-rumah tua itu kan banyak setan. Kita ucapin gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semua jin. Keluar ya. Kalau kita baca dengan niat seperti itu. Ketiga, ini salam biar kita tahu. Salam nih. Pak, melihat datang ke rumah istri paut. Ini mungkin karena tanggal tua kalau baru udah pas awai gitu ya. Nah, kenapa kurang teh? Kenapa dia mikir? Ingat Ustaz, kata Nabi, tebarkan salam. Karena kalau kamu tebarkan salam itu akan menghadirkan rasa cinta di antara orang yang mendengarkannya. Jadi tahabbtum itu pasti terjadi. Maka Fafsul salam bainakum, kata Nabi. Jadi gini Pak, ada orang itu ya, kalau ketemu kita tuh mata melotot, wah gitu kan Pak ya. Ketemu kita itu nggak mau sapa, ucapin salam ke dia. Assalamualaikum Pak Damang, Bu Damang. Itu ternyata kata Nabi bisa menghadirkan rasa cinta. Oh senang, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga yang mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti kita coba benerin dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatin supaya dia ada rasa cinta. Begitu. Di sini Bapak punya anak masih laki-laki tapi masih jomblo ya, datang ke mertua misalnya supaya mertuanya takluk. Bahasa begitu kalau orang-orang sekarang Pak, kalau mau menaklukkan orang itu dengan pakai jimat Pak. Ada jimatnya. Ada jimatnya. Saya punya pasien itu polisi militer, badan tegap, datang saya marah-marah. Saya bilang, Pak, gak usah marah-marah. Saya bilang, keluarin jimatnya semua. Ada di mana? Di dompet itu, coba lihat. Wah, bisa tahu ada berapa? 10 Pak. Ini jimat apa? Saya bilang, supaya orang itu, Ustaz, supaya ngelihat saya takut. Pandai polisi militer. Kalau ngelihat supaya orang itu ngelihat saya kasihan, ngasih duitnya, tipnya banyak. Begitu Pak. Banyak kayak begitu Pak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang terjadi di zaman sekarang, Pak. Biar Bapak tahu dunia lain. Masyarakat tuh masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu di masyarakat kita. Coba lihat, saya ada namanya pebisnis itu di pasar, namanya di pasar mana tuh Cilenyi atau di pasar Gede Bage. Pasien saya yang udah mengalami itu, dia cerita, wah Ustaz di sini mah punya pegangan semua Ustaz. Nggak ada satupun tidak punya pegangan, semua pada jimat semua. Masya Allah, luar biasa. Akidah itu, Pak. Ketergantungan kepada benda tergantung selain Allah itu kan bisa apa? Musyrik kita. Ini ceritanya aja bagaimana maghfirah Allah turunnya kita itu. Kenapa 40 hari 40 malam nggak diterima oleh Allah selama kita megang itu? Ini cerita dunia lain. Saya ingin cerita ini karena saya lihat ini sudah sampai tingkatan luar biasa. Assalamualaikum, kalimat sederhana tapi bisa menghadirkan rasa cinta. Ya, maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis itu banyak sekali, dan ampunan Allah itu sangat luar biasa. Kita puasa, ini dalam hadis puasa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Perhatikan ini. Ahli fikih Imam Khuttabi mengatakan al-iman Ramadan, kalau kita berpuasa, ini baru dalam tingkatan puasanya, puasa man shoma Ramadan, puasanya cuma hanya ninggalin makan, minum dan bersetubuh, cuma itu aja. Kan kalau Nabi itu kan ada ungkapkan man soma dengan siam, itu berbeda cara hadisnya, tujuannya beda. Kalau ini baru dia makan minum aja, berjima, bersetubuh. Kalau kita mah yang masih bujangan mah pacaran lah, bahasa begitu, Pak. Kalau Ramadan kan suka orang ngaburit dengan pacarnya gitu kan. Wah, itu nggak akan bisa jadi sesuatu yang mendatangkan rahmat atau maghfirahnya. Tapi kalau kita berdasarkan iman, puasanya tadi berdasarkan iman, percaya bahwa apa yang kita lakukan itu dalam pahala berlipat ganda insya Allah. Percaya bahwa yang namanya puasa kita itu dasar iman itu ada keyakinan. Keyakinan itu dasarnya adalah ilmu. Mohon maaf, Pak, kita itu tidak bisa bertahan melakukan kebaikan, tidak bisa istiqomah kalau kita tidak punya dasar iman yang kuat. Dasar iman kuat itu apa? Al-ilm. Ilmunya harus kuat. Benar, Pak? Ilmunya harus kuat. Kalau kita ilmunya kuat, Pak, mohon maaf, Pak. Coba lihat Imam Syafi'i kalau Ramadan berapa kali khotam? 60 kali khotam. Setiap harinya berarti 2 kali khotam. So, karena imannya apa? Dalam, ilmunya dalam, dia akan apa? Wah, kejar sama dia 2 kali khotam, Masya Allah. Saya yakin nggak ada yang bisa. Sampai muridnya berkata, aku tidak bisa mengalahkan guruku yang dia 60 kali khotam dalam Ramadan. Saya pernah melakukannya, tapi cuma hanya mampu 59 kali. Tinggal 1 kali. Kawan. Kenapa? Karena dia hafal Quran. Karena dia apa? Hafal Quran. Yang kedua, dia tidak banyak melakukan aktivitas duniawiyah. Wah, kenapa? Dia udah siap. Setahun atau mungkin 2 bulan sebelumnya dia udah siapin sembako kan, udah beli baju baru, baju lebaran. Orang-orang dulu tuh gitu, Pak. Jadi mereka tuh full Ramadan tuh bulan apa? Ibadah, bener. Gak ada yang namanya bulan apa, misalnya bikin lapak gitu, nggak ada. Betul. Orang dulu, Pak. Makanya orang dulu tuh the best itu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Ramadan itu bulan ibadah, ya sudah, itu mati ibadah. Sampai Imam Syafi'i, aku tidak tinggalkan itu ceramah. Nggak ada ceramah gini, nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada. Ngajar itu nggak ada Imam Syafi'i. Bisnis itu nggak ada Imam Syafi'i. Full ibadah, Masya Allah. Karena apa? Karena dia imannya ilmunya dalam. Ilmunya dalam. Kalau kita kan ilmunya kan manusia akhir zaman dia, Pak. Ilmunya kita kan pas-pasan gitu. Betul nggak, Pak? Halo. Sok di sini yang hafal juz 30 ada? Juz 30. Juz 30. Ada?
Juz 31. Juz 31 aja. Juz 31, Pak. Mohon maaf. Ada. Kata orang dulu, Pak. Kalau orang nggak hafal juz 30 itu udah aib, Pak. Dipertanyakan dia tuh, Pak. Keimanan kepada Al-Quran itu dipertanyakan. Juz 30-nya aja. Itu sudah aib. Satu keluarga nggak ada yang hafal Quran, itu apa? Aib itu. Oh, itu berarti orang itu apa? Nggak peduli sama Quran. Tuh, alhamdulillah min. Bisa. Mudah-mudahan doanya kalau bapak nggak bisa berarti ada istri. Bapak kalau istri nggak ada berarti apa? Anak. Ya. Kalau anak nggak ada, ya cari istri lagi yang kedua. Ya. Cari istri yang kedua, Pak. Yang soleha, ya. Yang bisa bantu kita, gitu ya. Kenapa? Bapak, ibu, mohon maaf, bapak itu bisa bertakwa, kata Nabi, kenapa? Istri soleha. Oh, mohon maaf. Mumpung itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Mancing. Ini biar semangat ibu-ibu. Jadi bukan hanya ngaji, wah, gitu. Tapi kudu nambah Ramadan teh. Kudu nambah, Pak. Ramadan tuh nambah. Kebaikannya harus bertambah. Selain membaca Quran, memang kita mau jujur, Pak, kalau baca Quran mah baca Quran, ya betul. Tapi kan yang diinginkan Allah ketika bicara Ramadan bukan hanya sekedar baca Quran, unzila fil Quran hudan linnas, betul kan, Pak? Jadi petunjuk, Pak. Jadi petunjuk. Tengah berapa menit lagi? Ada cara untuk petunjuk. Mudah-mudahan ini jadi barokah buat Bapak Ibu sekalian. Saya bikin metode, namanya metode Yasarna. Udah ada Mushaf Al-Quds. Ya, cuma salah satunya diterbitkan itu adalah tentang ayat perintah dan larangan. Di dalam ayat perintah itu, dalam metode Yasarna itu, Nabi mengatakan itu ada 3 cara. Kalau kita ingin Al-Quran jadi petunjuk untuk orang yang apa? Baru belajar Quran. Orang yang mungkin terbatas, tidak paham bahasa Arab. Apa pertama? Apa? Pahami artinya. Pahami artinya. Ramadan itu bulan paham arti. Coba perhatikan, Pak, mu'allaf itu, orang-orang barat itu, mereka begitu hebatnya ketika masuk Islam, ibadahnya luar biasa. Kenapa? Sederhana. Tanya kepada mereka, saya sudah khatam artinya. Mereka paham artinya. Ngerti, oh iya ternyata benar Islam ini. Jadi semangat. Kita juga harus begitu. Bulan Ramadan bulan apa? Bukan hanya sekedar apa? Baca Quran, tapi apa? Huda, petunjuk. Oh ini maksudnya subhanallah. Ternyata, wah. Coba kita belajar. Kedua, Nabi itu ngajarin kepada kita apa? Ketika baca Quran, supaya kita itu apa? Mendapatkan hidayah. Kata Allah, apa? Masaniya. Apa? Mutasyabihan masanya. Quran itu kitab yang sebenarnya dia itu apa? Sama. Dan dia itu apa? Bacanya berulang-ulang. Kalau orang sering baca tardidul ayah, bacanya berulang-ulang. Tardidul ayah. Kalau dia berulang apa? Taksiru minhul julud, maka dia bergetarlah hati dia. Yaksawna rabbahum, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya yang Allah inginkan ketika bicara ibadah itu apa? Ud'u rabbakum tadarru'u wa khufyah. Itu sebenarnya apa? Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, itu apa? Tadarru, merendah diri kita, ya Allah, banyak dosa, aku butuh Engkau ya. Wa khufyah, takut ke Allah. Benar, Pak? Ujungnya begitu, Pak. Ujungnya kalau mereka dapat itu, maka mereka mendapatkan hidayah, kata Allah. Dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matardidul ayat yang diajarkan Nabi itu sampai pernah baca surah apa? At-Takasur diulang-ulang sampai subuh. Nabi itu hal hakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunna al-jahima summa latarawunnaha 'ainal yakin summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ulang terus sampai apa? Pada akhirnya Nabi itu apa? Menangis.
Ini bagi orang-orang yang agak susah menangis di hadapan Allah. Kan tujuannya kita kan takut akhir. Maka apa? Ulangi ayat, khususnya ayat tentang apa? Surga. Khususnya tentang ayat apa? Neraka. Khususnya tentang ayat apa? Tahdir, peringatan. Khususnya ayat-ayat apa? Tentang apa? Sesuatu yang berkaitan tentang bencana. Memohon harap pada Allah, rasa takut pada Allah. Yang ketiga, kata Nabi itu sebenarnya kalau disuarakan ketika ayat-ayat tentang surga, berdoa. Berdoa, Pak. Innal muttaqina fi jannatin wa ayun. Berdoa. Itu Nabi begitu. Doa. Apa doanya? Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar. Ya Allah, aku berikan surga kepadamu. Kalau kita cuma 3 kali ucapan itu, maka apa? Surga berkata, ya Allah, izinkan si fulan masuk surga. Kenapa? Karena dia meminta 3 kali memohon apa? Surga kepadamu. Ada ayat tentang neraka. Apa punya neraka itu? Nar. Maka ketika ada kalimat nar, maka apa? Berdoa. Apa doanya? Allahumma azinna min nar. Ya Allah, ya bebaskan kami api neraka. Ya Allah, bebaskan kami neraka. Itu subhanallah. Ayat tentang rezeki, berhenti Pak, doa ke Allah. Ya Allah, berikan rezeki sebagaimana kau sebutkan dalam ayat ini. Yang diajarkan Nabi kepada kita. Maka Quran itu Pak, hada kitabun mubarakun anzalnahu ilaikum mubarakun. Hada kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab menjadi berkah litadzakkaru ulul albab. Kalau orang itu apa? Berfikirnya dalam terhadap Quran. Ternyata sederhana. Pertama pahami, kedua ulangi ayat-ayat yang tadi yang istimewa tadi berkaitan dengan hidup kita. Kemudian berikutnya adalah berdoa setiap kala ada terkait tentang surga, neraka, kemudian perintah Allah. Kalau ada perintah apa? Ya alladzina amanu ya ayuhan nas, jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Itu yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah. Makanya mereka itu bisa menjalani itu semua karena mereka menjawab dengan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat karena berhubung waktu, mudah-mudahan jadi faedah ya. Wabil khusus buat pribadi al-fakir yang mungkin banyak salahnya ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tambah ilmu, tambah iman, tambah amal soleh, mudah manfaatkan 10 hari terakhir nanti. Mudah-mudahan sebagai hari waktu-waktu kita mendapatkan ampunan Allah dan mendapat pahala 1000 bulan yang kalau dianggap ada pahala seumur hidup. Ya mohon maaf kalau kelebihan waktu ya, itu yang saya katakan kalau saya ngisinya sampai jam 7 sampai jam 8. Kalau ada kopinya, ada bala-balanya, ada gehumnya, tapi berhubung nggak ada Ramadan jadi apa? Dipendekkan saja ya. Ya. Apa? Sawal. Oh nanti sawal sambung tuh kata itu Ustaz Abdul Qadir tanpa Jailani. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin Bapak yang sesepuh ya. Mohon maaf kita mah sama-sama dinun nasihat, saling menasihati. Pas hari ini jadwal saya ya, mari jadwalnya. Mungkin insyaallah nanti kita ketemu lagi habis awal ya. Salam-salaman ya. Mudah-mudahan menggugurkan dosa di antara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku lihada astagfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana wa sujudana wa qiyamana wa siyamana wa tilawatana wa amilna salihan di syahr Ramadan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'watana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala